Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Kali ini spesial saya berada di kebun buah naga yang ada di Desa Kumendung ya Mas? Iya. Ya. Dan kebetulan sekali ini adalah salah satu teman saya yang satu alumni dengan saya di Politeknik Negeri Jember. Bagi yang suka dengan video ini, silakan like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Jadi yang pertama-tama perkenalkan dulu Mas, namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya apa Mas? Jaring Usaha. Selamat sore untuk para penikmat, para pemirsa channel Jaring Usaha. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Alfian. Tempat lahir saya Banyuwangi 8 November 1997. Kebetulan alamat saya ini di Dusun Kumendung, Desa Kumendung, Muncar, Banyuwangi. Ini salah satu teman saya atau bisa dikatakan rekan saya yang satu alumni ya Mas ya, satu alma mater dengan saya di lulusan Politeknik Negeri Jember ya Mas ya. Iya, betul. Dulu jurusan apa Mas? Kebetulan saya dulu itu jurusan teknik. Teknik apa? Teknik otomotif. Otomotif. Iya. Ini menarik sekali karena teknik otomotif tapi usahanya bukan di bidang otomotif ini. Tapi di pertanian buah naga ini. Iya, nah, iya. Untuk terjunnya sendiri ke buah naga ini Mas, ceritanya itu bagaimana dulu Mas? Ya. Singkat ya Mas ya. Iya. Singkat cerita, dulu itu memang saya selama kuliah kurang lebih semester 4 itu saya berada di daerah Rembang Mas. Rembangan. Di sana saya melihat beberapa kebun buah naga, tapi kebun buah naganya beda sama yang di Banyuwangi. Dari situ timbullah penasaran saya untuk di bidang buah naga khususnya. Padahal Banyuwangi sendiri itu sudah menjadi gudangnya buah naga sentra nasional. Cuma kebetulan di daerah Rembang Jember itu saya menemukan beberapa macam buah naga yang unik. Jadi beda dari yang umumnya. Dari situlah saya mulai penasaran, saya gali informasi, sampailah saya di daerah Semboro. Di daerah Semboro saya menemukan tempat perkebunan itu yang cukup lumayan besar, dan juga di sana ada beberapa macam buah naga, khususnya juga jeruk. Berawal dari situlah saya menggeluti buah naga sampai sekarang. Oh gitu, jadi mulai waktu itu pada saat kuliah berarti ya? Iya, masih kuliah. Nah, itu kan tertarik langsung ini ya dengan buah naga ya. Itu langsung memulai atau bagaimana Mas? Enggak Mas. Waktu itu? Atau belajar dulu? Itu prosesnya lumayan panjang. Terutama saya juga masih main kesana kesini menggali informasi, juga mencari ilmunya. Jadi enggak langsung kita itu langsung hajar praktek, enggak. Penggalian informasi dulu sampai akhirnya saya memulai dengan beberapa langkah, yaitu mencari bibit. Mencari bibitnya dulu. Mencari bibit yang sesuai dengan karakter yang saya inginkan. Jadi prosesnya panjang sekali. Intinya dalam perjalanan sampai sekarang ini lumayan panjang. Iya. Nah, lalu yang spesial di sini kan ini buah naga kuning ini. Iya. Dan tidak, ibaratnya gimana ya? Kan biasanya di pasaran buah naga itu merah warnanya. Merah, iya. Ini kuning. Ini hasil ambil dari Rembang tadi atau memang budidaya sendiri atau bagaimana ini Mas? Nah ya, jadi kalau khususnya buah naga kuning ini yang biasanya disebut golden isis atau golden yellow, golden giant. Ya. Bibitnya sebenarnya kalau untuk kawasan Asia Tenggara ini yang pertama di Thailand. Di Thailand. Terus ada salah satu pemuda dari Indonesia juga yang mengembangkan. Dari situlah saya mendapatkan bibitnya. Jadi enggak secara langsung, enggak. Lewat dari tangan ke tangan. Kalau untuk sekarang masih memulai Pak. Masih memulai. Masih tahap memulai, merintis. Oke.
Kita doakan selalu lancar ya Mas ya. Amin, amin. Nah, kita bahas kebun yang ada di belakang kita ini Iya. Mas. Ada berapa pohon ini yang ada di sini Mas? Yang di belakang rumah ini kurang lebih kalau total sama yang di barat kurang lebih ada 15 tiang khusus buat indukan. Soalnya di sini campur Mas, ada yang jenis lain juga. Kalau yang di kebun saya sudah mulai perluasan. Kurang lebih ada 100 tiang. Ini cuma buat indukan saja Mas. Oh, jadi ada kebun lain selain di sini ya Mas ya? Ada, ya ada. Untuk pohon di belakang kita ini Mas, rata-rata usianya berapa tahun sudah Mas? Di sini rata-rata sudah menginjak setahun setengah lah Mas. Setahun setengah? Setahun setengah, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ini untuk proses perawatannya sendiri dari mulai tadi tanam hingga sampai berbuah seperti ini memakan waktu berapa tahun? Sebenarnya Panen kalau perdana. iya, kalau awal tanam ya Mas ya. Iya, Kalau awal tanam itu bisa diprediksi kurang lebih 8 bulan sebenarnya. 8 bulan. 8 bulan itu kalau dirawat secara maksimal dengan prosedur yang sudah sesuai, insya Allah 8 bulan itu sudah awal mengeluarkan bunga. Jadi Oh, awal kayak belajar gitu ya. mengeluarkan bunga. Iya. Tanda kutip perawatannya sesuai prosedur. Oh, sesuai prosedur. Iya. Nah, itu. Nah, oke kita bahas satu-satu Mas. Yang pertama dari media tanamnya dulu. Untuk media tanamnya ini pakai apa sampean? Sebenarnya kalau untuk media Tanam tanam pada umumnya kan ya langsung ini kan langsung soalnya nggak sama yang sana Mas. Itu kan pakai pot. Iya. Kalau ini media tanam langsung tanah, cuma saya juga menggunakan pupuk fermentasi kandang sama kimia. Oh, gitu. Kurang lebih sama lah. Jadi pupuk organik juga pakai, pupuk kimia juga pakai. Iya. Nah, untuk interval pupuknya itu berapa bulan sekali biasanya, Mas? Ya ini. Sebenarnya kalau masalah pupuk itu tergantung kita mengenal tentang karakter tanaman. Jadi semua tanaman itu mempunyai daya serap ataupun memiliki kapasitas penyerapan pupuk sendiri-sendiri. Tapi kalau khususnya di buah naga ini, saya rata-rata menggunakan interval kurang lebih 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya? 1 bulan sekali untuk pupuk bawah. Beda juga kalau untuk semprot untuk daunnya, pupuk daun. Oh, ada juga pupuk daunnya untuk? Ada, kebetulan saya juga menggunakan rutin pupuk daun. Iya. Nah, nah untuk ini biasanya kan kalau tumbuhan biasa itu pakai insek. Kalau di buah naga ini pakai insek juga nggak Mas? Sementara ini kalau insek saya masih kurang intens menggunakan dikarenakan masalah di buah naga lebih ke fungi. Oh, fungisida, Jamurnya. Jamurnya ya. Insek kurang lebih jarang. Oke. Nah, buah naga ini kan bukan seperti apa ya, pohon-pohon yang lain kan ya Mas ya. Yang ibaratnya berdiri sendiri itu bisa. Iya. Kalau buah naga ini harus ada sesuatu yang untuk dia merambat kan gitu. Iya. Nah, ini pakai apa ini, pohon apa ini Mas? Kebetulan saya sendiri ini sebenarnya kan ini singkatnya Mas ya. Iya. Ini dulunya awalnya kan naga merah semua ini Mas. Naga merah semua, terus saya pangkas semua, saya sambung ini. Saya langsung sambung. Oh iya. Ke jenis golden. Jadi ini kebetulan tiangnya ini lumayan lama, ada kurang lebih 6 tahun. Ini tiang santen, kalau orang Banyuwangi sering bilang santen. Santen. Atau ramban. Nah, tiang ramban. Kalau pakai tiang-tiang lain bisa Mas? Bisa. Misalkan saya pernah lihat itu ada yang cor, maksudnya yang kayak tugu itu. Bisa ya berarti ya? Bisa, cuma kurang maksimal Mas. Kurang maksimal? Kurang maksimal. Soalnya kalau pakai randu atau santan ini ada nilai plusnya Mas. Ketika nanti kita masuk musim kemarau, ya, otomatis tanaman itu butuh sedikit tangkasan untuk cahaya langsung. Jadi kalau buah naga ini masuk musim kemarau, kalau terus-terusan kena sinar langsung, otomatis ini biasanya nggak kuat. Meskipun pupuk semua itu masuk,
ini sudah nggak kuat kalau terpapar sinar langsung. Oh, Jadi nilai plusnya kalau untuk rambannya sendiri nanti kalau musim kemarau memang Meneduhkan. sengaja dipelihara. untuk Peneduh lah. peneduh. Peneduh. Ya, ya. Salah satu nilai plusnya itu. Oke. Biasanya itu hama yang ada atau yang menghinggapi buah naga itu apa saja Mas, biasanya? Mas? Kalau di sini sih masih umumnya burung, kelelawar, bisa juga tikus kadang masuk juga, Mas. Oh gitu. Jadi ada beberapa tempat itu beda hama. Oh. Nggak semua tempat sama. Nggak semua tempat sama. Nggak semua tempat sama. Hmm. Burung nomor 1. Nah untuk penanamannya sendiri itu area pegunungan atau area pantai itu cocok atau enggak Mas? Gimana? Sebenarnya sih kalau untuk lokasi tanam itu tergantung jenis, Mas. Tergantung jenisnya. Tergantung jenis. Tapi rata-rata memang kalau jenis tertentu itu dataran tinggi, Mas. Dikarenakan sesuai dengan adaptasi tanamannya memang cocoknya di dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, kalau di sini sendiri itu termasuk dataran rendah ya Mas? Dataran rendah. Pinggir pantai malah. Iya pinggir pantai. Tapi nyatanya juga bisa ya Mas ya? Iya. Kebetulan yang ini soalnya hampir mirip banget sama yang merah. Jadi kalau naga merah itu semua kondisi, semua lingkungan, semua keadaan bisa ditanam. Gitu. Biasanya kalau panen gitu, ini satu buah ini bisa mencapai berapa on atau berapa kilo ini Mas? Tergantung sih Mas. Kalau saya sendiri rata-rata punya saya paling minim itu 350 sampai 400 gram. Oh. Paling minim. 350 sampai 400 gram. Iya. Satu buah. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu pohon yang jenis golden ini dengan yang konvensional atau yang merah itu bagaimana Mas? Jadi kalau perbedaan secara fisik ya Mas ya, Iya. Secara fisiknya mungkin ini saya kasih contoh. Kalau buah naga merah itu siripnya kurang lebih seperti yang itu. Jadi ada jarak di antar durinya itu terlalu lebar di sini. Jaraknya terlalu lebar. Terus ini bisa dikatakan juga hampir mirip sama batang buah naga putih. Cuma yang putih itu kan lengkungannya lebih besar Mas, gelombangnya itu. Kalau ini kecil ya agak Mas? landai ya. Jadi kalau secara fisik bisalah untuk kita dibedakan. Untuk buahnya sendiri nih Mas, selain ciri-ciri fisik kan sudah jelas ini, warnanya kuning. Kalau dari segi rasa bagaimana ini Mas? Nah, gini kalau soal segi rasa sebenarnya saya kalau menjelaskan itu kurang enak lah kalau nggak secara langsung untuk nyobain sendiri. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit. Oke. Segi rasanya bila mana naga golden ini bisa dimaksimalkan dengan tingkat kematangan yang maksimal. Yang pertama, rasa yang pertama pasti ada jelinya, manis, jeli, seger ya. Beda sama yang merah. Yang merah kita makan satu manis, tapi di situ kita udah cukup, nggak mampu untuk menghabiskan. Rata-rata gitu. Nah, apabila ada teman-teman yang melihat ini Mas, apakah di sini juga menjual buahnya? Insya Allah kalau saya sendiri sebenarnya saya sudah mulai pelan-pelan nyoba cari pasar, kerjasama sama minimarket, supermarket sudah. Cuma memang untuk sementara ini kendala saya kekurangan buah. Buah yang saya hasilkan masih minim, makanya saya tanam lagi di kebun. Insya Allah kalau tahun depan saya mulai produksi untuk skala yang agak besar sedikit. Oh gitu. Iya. Insya Allah kalau untuk buah dan pasar, selama buah ada, pasar pasti membutuhkan. Analogi saya, buah naga merah sampai detik ini harganya masih lumayan stabil. Itu dengan skala jumlah produksi yang sangat besar. Sedangkan ini pertama tampilan cantik menarik, rasa pun juga unik. Jadi optimal sekali untuk kita berusaha memaksimalkan. Cuma itu aja Mas. Pasar itu ngikutin aja. Itu ya. Memang pasarnya masih belum seperti buah naga merah ya Mas ya. Tapi lambat laun kan nanti juga banyak yang mengenal dan pasar itu juga terbuka sendiri gitu ya Mas ya. Insya Allah mudah-mudahan. Bisa dibelah ini Mas.
Oke, untuk bisa. perbedaan isinya seperti apa. Ini langsung belah aja Mas ya, Ya, biar oke, nggak oke. penasaran. Saya belah langsung. Belah. Tapi ini masih baru petik di usia kurang lebih 37 hari. Coba. Bentar. 37 hari Bisa bisa ditunjukkan ke dikatakan kamera. kurang lebih seperti ini kawan. Oh, Ini dalam segi bentuk dalamnya. ya. Kalau luarnya jelas kuning. Biasanya kalau golden ini, kalau tingkat kematangannya masih belum nyampe 85 ke atas, rata-rata dominan masam, manis, masam, seger. Tapi kalau ini sirip yang warna hijau sudah menguning semua, rata-rata dalamnya pasti jelly, rasa jelly, sedikit leci, terus manis seger. Tuh, sampean rasakan aja wes. Oke, kita rasakan. Iya. Dominan gimana rasanya Mas? Agak masam sih Mas. Agak masam? Iya. Bener sesuai tebakan. Agak masam. Iya Pak, masih kurang lebih 75% ini. Iya. Rata-rata kalau saya sendiri Mas, ini kalau di usia 75%, kalau saya petik paling enggak diinapkan 3-4 hari. Anggapannya kayak buah-buah lain itu sama seperti itu. Oh, gitu. Untuk menekan kadar lendirnya itu sendiri. Iya. Tapi kalau dimatangkan 100% sampai ini warna kuning semua, kuning total, insya Allah jaminan rasa. Makanya kan Manis ya? ini sebenarnya buah saya ada 4 biji, mau saya kirim ke teman saya. Sebenarnya, tapi berhubung ini dadakan, terus nggak apa-apa lah, saya kasih contoh. Makanya saya petik lebih awal Pak, nggak saya matangkan 100% gitu. Jadi nggak apa-apa, soalnya kan ini juga masih mau keluar lagi. Oh gitu. Sekalian icip-icip. Nah ini. Penasaran. Mungkin ada sobat yang penasaran dengan rasanya bisa datang ke sini ya Mas ya? Iya, Welcome kan? welcome insya Allah. Kita lihat di belakang kita ini ada lampu-lampu ini Mas. Ini fungsinya untuk apa ini Mas? Ya, lampu ini sendiri sebenarnya sebagian besar masyarakat Banyuwangi pasti sudah mengetahui fungsinya. Cuma penjelasan sedikit untuk lampu ini yang nomor pertama itu gunanya untuk pencahayaan, terus untuk merangsang bunga yang mau muncul. Jadi sistematis lampu ini juga ada teknik khususnya untuk menghidupkan lampu. Jadi nggak semua keadaan, semua musim kita bisa nyalain. Oh Jadi gitu. ada perhitungannya sendiri. Ada momen-momen tertentu Momen untuk khusus, iya. menghidupkan lampunya. Iya. Jadi nggak sembarangan, nggak tiap malam berarti Enggak. Udah Mas, terima kasih atas kesempatannya ya. Iya, Semoga sama-sama. rezekinya lancar selalu. Amin. Sukses selalu ya Mas ya. Amin, Nah, sama-sama. itu saja sobat. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Apabila ada alumni Polije juga ya Mas ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, itu saja. Dari saya, salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.